I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Oke, siap. Terima kasih Mbak Karsna. Ada pertanyaan? Udah, Mas David. Oh yang luar, Oke, Mas luar. Terkait dengan isu kontroversial dalam birokrasi politik ini kan apa ya? Memiliki banyak arti. Jadi pertanyaan saya, apa yang perlu diperbaiki untuk birokrasi berjalan lebih baik? Sedangkan kalau birokrasi kan tidak dapat misalkan dari politik dan juga orang birokrasi itu juga pasti datang dari politik kan. Tentu saya dulu baru dapat kan ada korupsi dan lain-lain yang berpikir ini itu yang perlu diperbaiki itu di sisi mana ya, dalam birokrasinya atau dalam proses politiknya? Pertanyaan yang Mbak Karsna. Selanjutnya, ya, Mas Ali. Saya bertanya bagaimana cara memisahkan loyalitas dengan kompetensi dalam birokrasi pemerintahan. Mengingatkan politik kompetensi dalam birokrasi pemerintahan. Ya, ada lagi? Sudah. Oke. Jadi, karena baik ya, Mbak Karsna. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Yanwa, yaitu bagaimana isu kontroversial hari ini ya yang terjadi di birokrasi Indonesia, khususnya ya birokrasi itu memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Politik pun tidak bisa dipisahkan dari birokrasi. Kalau mengamati pertanyaan Mas Yanwa ini ada yang kontroversial dari sisi yang pertama itu korupsinya, baik yang kedua yaitu orangnya pejabatnya. Kita jelaskan dulu. Kalau dalam konteks korupsi yang menyampaikan bagi data ada mata kuliah khusus di bidang korupsi. Kita katakan tadi birokrasi politik. Ini tidak bisa dipisahkan. Birokrasi membutuhkan politik pun membutuhkan birokrasi. Kenapa berbicara politik berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kewenangan. Ini berbicara tentang administrasi, prosesnya. Kenapa negara kita ini adalah negara hukum? Bagaimana secara untuk memperbaikinya? Apakah tidak mungkin dalam birokrasi hanya politik atau tidak mungkin yang namanya politik hanya birokrasi yang tidak bisa? Dua-duanya harus bersinergi. Karena apa? Kita katakan birokrasi itu suatu alatnya, suatu wadahnya. Kita caranya membuat kebijakan, membuat kewenangan itu adalah di dalam politik. Akhir-akhir ini contohnya yang terjadi di Indonesia ini adalah skenario yang kedua dari partai pemimpin pejabat berdasarkan loyalitas politik dan potensi dapat menghambat kinerja birokrasi ya, menghambat kinerja birokrasi. Contoh konkret yang kemarin kita adanya keputusan MK ini sangat menghambat kinerja birokrasi. Hanya sampai hari ini kan ada MK KKN-nya, ya kan? Itu apa? Karena tidak berdasarkan yang namanya proses, tidak berdasarkan hukum. Kalau berdasarkan hukum, maka kita ini
melanggar hukum. Kalau prosesnya berjalan dengan hukum, sesuai hukum, pastinya tidak ada hambatan. Proses yang hari ini mau dijadikan wakil presiden ini itu kan adanya proses penghambatan hukum di pelanggaran hukum. Karena apa? Birokrasinya, kinerja birokrasinya, di kinerja birokrasinya dia sesuai dengan konstitusi. Karena ada kepentingan politik. Ini adalah kepentingan. Jangan disangka ini bersinergi. Berbicara politik, ya harus birokrasinya, administrasinya, prosesnya juga harus jelas sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku di negara kita. Jangan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan berarti melanggar birokrasi yang sudah disepakati oleh institusi kita. Ya, kalau melanggar hanya berarti ada kepentingan politik itu. Jangan sampai. Ya.